Tadi Pak Sudarsono menyampaikan bahwa Anda mengaku susah, Anda mengaku sulit hidupnya, tetapi Anda ke sini lewat jalan tol dan itu dibangun di era siapa? Jadi kami memang di sini, ini ada bukti. Ada 2 orang yang menurut kami penyusup dan itu sengaja memancing kerusuhan. Yang pertama, dia datang dengan ikat kepala Adili Jokowi. Jelas-jelas di rumah Jokowi dia datang seperti itu. Bagi kami, dia akan memancing kerusuhan. Kenapa? Ini rumah Jokowi. Ya kan, dia datang dengan tali kepala yang sedemikian. Yang kedua, saya ingin sampaikan, ada orang datang di sini tanya, itu rumahnya Mulyono. Kan aneh sekali, Pak. Kami sebagai pecinta Jokowi, ya, ingin katakan ini kan 2 orang dari temuan saya ada bukti. Ya, ada bukti semua, ada rekaman video kebetulan. Ada 2 orang, satu pakai ikat kepala Adili Jokowi, kedua ada seseorang menanyakan itu rumahnya Mulyono ya. Setelah kita kejar, kita konfirmasi tahunya dia, saya barisannya dia. Saya katakan tidak, jelas di rumah Jokowi. Dan tadi mungkin barisan mereka mengkonfirmasi ke saya, nggak masalah. Mosok masalah pagar laut Banten dia juga, di Banten juga dia bawa. Makanya saya tanyakan, dia kesini tadi kan lewat jalan tol, hasil karya siapa? Freeport sekian persen di kita, itu hasil karya siapa? Ya oke lah, bagi kami para pembenci memang mata hatinya sudah tertutup dengan rasa kebencian. Bahkan nekat datang ke rumah orang yang mereka hina pun, mereka sudah nekat. Jadi itu, ini saya Sudarsono, Ketua Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, yang anggota kami juga ada di dalam dan luar negeri. Siapa saya? Saya Sudarsono, kader PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang yang kemarin dipecat oleh Hasto Kristianto oleh DPP. Dan saya sekarang memang mendirikan Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Oke. Nggak suka. Bukan suka tidak suka, intinya kan tadi ya Pak ya. Ini sebagai rakyat, ini sebagai rakyat, itu rakyat. Lu boleh menentang, kita juga boleh mendukung. Ya silakan. Boleh. Cuman kan Ibu tadi katanya saya sudah lihat ijazahnya, saya belum. Pak, mobil SMK Pak Jokowi itu kan Pak. Loh, kenapa tanya itu? Ini kan kesini mau apa? Yang jelas bagi kami, kalian kesini mau memancing kerusuhan. Ya, kenapa? Ya, kamu dengan bahasa itu boleh, gitu ya. Kerusuhannya apa Pak buktinya? Loh, ini kamu kan datang ke rumah seseorang, ya kan? Orang itu tidak Anda sukai. Ada yang rusak nggak Pak? Yang udah membuat bahwa kita susah. Ini saya kata jelas. Ayo direkam semua. Kamu katakan Pak Jokowi sudah membuat hidup kamu susah. Ini satu kalimat juga. Harus tadi Ibu mengatakan yang membuat hidup Ibu susah. Ibu merasa susah nggak? Oke. Intinya aja, saya cuma tanya. Ijazah aja. Saya bayar siapa ini? Gara-gara Jokowi. Kamu kasih itu gara-gara siapa? Ya kan? Ya artinya. Pemerintah siapa presidennya itu poinnya. Ini harus Udah biarin aja Mas. Melihat Jokowi sebagai manusia, Jokowi orang Solo bukan sebagai mantan presiden kita. Jadi kalian kesini mau memancing kerusuhan. Bagi saya. Loh, datang ke rumah seseorang yang kamu anggap itu orang yang menyusahkan kalian, itu kan? Pak, jangan menyentuh seseorang. Ya. Bapak sudah pernah ke Jabodetabek? Bapak kena ke Banten nggak? Pernah ke Banten? Jabodetabek itu Pernah? semua laut dikurung Pak. Oh. Di pagar. Apakah harus kayak gitu? Itu salah Jokowi? Iya. Ya kan perintah Ada kaitannya apa? Tadi apa? Kaitannya Yang apa? memimpin Indonesia siapa pada saat sekarang seperti itu? Yang Oke, kawan-kawan, ini sepertinya suasananya semakin tegang ya. Seperti yang sudah kita lihat di sini, ya di sini banyak banget ya. Kemudian orang-orang, salah satu tadi diantaranya itu ibu-ibu yang berbaju kuning ya, juga berkerudung kuning, menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari kedatangannya karena Pak Jokowi ya, katanya di zamannya Pak Jokowi hidupnya susah. Waduh, anak-anak kami katanya juga susah. Bahkan tadi menariknya ya, coba kita lihat tadi itu ya. Jadi ketika Pak Sudarsono mengkonfirmasi ulang perihal pernyataan ibu itu tidak mau menjawab sendiri ya, tapi dia bawa teman-temannya dan kemudian menanyakan, gimana ibu-ibu ya, hidup kita susah nggak waktunya Pak Jokowi dulu? Jadi memang beraninya berkelompok ya kawan-kawan. Waduh, kasihan ya. Itu lagi-lagi ya, ini yang melakukan aksi unjuk rasa ataupun demo ya, katanya sih mereka mau bersilaturahmi ya dengan Pak Jokowi. Terserah lah ya, whatever mereka menggunakan istilah apa, silakan saja. Tetapi bagi Pak Sudarsono dan juga kelompoknya ya,
barisan komunitas yang didirikan oleh beliau itu menganggap bahwa mereka-mereka itu sedang memancing kerusuhan, makanya mereka mau datang dengan berbagai macam alasannya, tetapi tidak sendiri, tetapi secara berkelompok ya, untuk bertemu atau apapun tujuannya kepada Pak Jokowi. Dan itu tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sudarsono. Nah, memang teman-teman semua, kawan-kawan sekalian, ya lagi-lagi ini kenapa? Pertanyaannya adalah orang tua terus yang datang ya, orang tua terus. Aduh kawan-kawan ya, wah ini hidupnya katanya susah selama kepemimpinan Pak Jokowi. Nah begini ya, tadi kan ada bapak-bapak dalam video itu yang menyebut perihal Jabodetabek pernah nggak ke sana katanya ya, dan banyak katanya yang mengalami kesusahan hidup. Kawan-kawan, kita jangan lupa ya bahwa sistem politik yang ada di bangsa kita Indonesia ini ya, ada yang disebut dengan trias politika. Lalu kemudian kalau kita juga lihat ada yang disebut dengan perihal otonomi daerah ya, dan ada yang disebut dengan pemerintahan daerah, pemerintahan tingkat daerah, pemerintahan ya pusat dengan masing-masing tanggung jawabnya. Nah, kalau misalnya di daerah tertentu, misalnya di tingkat kabupaten, ya kan ada bupatinya. Kalau di tingkat provinsi kan ada gubernurnya, ya. Bahkan juga di tingkat kabupaten kota ada wakil rakyatnya, ada legislatif di situ, ada DPRD, ya, ataupun di tingkat provinsi. Lalu kalau di tingkat nasional juga ada DPR RI, ya, ada juga wali kota. Nah ini kalau kemudian di kota-kota mereka tinggal, di wilayah-wilayah mereka tinggal ada persoalan-persoalan, seharusnya yang pertama kali didatangi perihal kesulitan, kesusahan yang mereka alami adalah wakil rakyat di daerahnya ataupun kemudian pemerintah yang ada di daerahnya. Bisa wali kota, bisa bupati, bisa gubernur, ya. Jadi memang ini mengherankan sekali, kenapa seolah-olah semuanya salah Jokowi. Ya, jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Sudarsono, menurutnya bahwa kedatangan orang-orang itu niatnya tidak baik. Itu respon ya, itu disampaikan tadi oleh Pak Sudarsono. Dan bagaimana menurut saudara, kawan-kawan sekalian, perihal mereka-mereka yang sepertinya ya situasinya itu semakin panas ya, kawan-kawan semua, perihal dengan niat mereka yang mau bertemu dengan Pak Jokowi, perihal niat mereka yang mau menyampaikan kekesalannya kepada Pak Jokowi. Pertanyaannya begini, apakah dengan mereka sebagaimana ibu yang tadi itu mengatakan bahwa hidupnya susah, makanya ia kemudian protes ke Pak Jokowi? Loh, kok protesnya ke Pak Jokowi? Ya pertanyaannya, hidup Anda susah, anak-anak Anda menjadi susah gara-gara siapa dulu? Susahnya bentuknya apa ya? Susahnya seperti apa? Jadi ini deskripsinya harus tuntas dulu kawan-kawan ya. Waduh, tapi memang sepertinya jauh lebih masuk akal yang disampaikan oleh Pak Sudarsono bahwa kedatangan mereka ke sana adalah memang itu ekspresi kebencian ataupun ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi.